Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PJPL Machine Learning 2 yang berjudul Prediksi Penyakit Stroke menggunakan metode SVM dengan Hyperparameter Tuning. Yang pertama-tama anggota kelompok kami yang pertama ada Rian Badalamsah, yang kedua ada Buhan Syarif, yang ketiga ada Rizky Aziz, yang keempat ada Irma Amanda Putri, yang kelima ada Andrew Arjuna Yasin, yang keenam ada Sahat Renaldi. Chapter pertama yaitu tentang Introduction to Support Vector Machine atau SVM. SVM atau yang bisa disebut dengan Support Vector Machine adalah algoritma Advanced Machine Learning yang digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperlink terbaik yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur data. Konsep inti dari SVM adalah memaksimalkan margin, yaitu jarak antar hyperlink dan titik-titik terdekat dari masing-masing kelas SVM. Keunggulan dari SVM yang pertama adalah efektif di ruang fitur tinggi. Yang kedua yaitu kemampuan menangani data yang tidak terstruktur. Yang ketiga adalah regulasi yang dapat dikontrol. Kemudian ada kelemahan dari SVM. Yang pertama adalah sensitif terhadap noise dan overfitting. Yang kedua adalah pemilihan kernel yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja yang buruk terhadap model. Kemudian parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam prediksi penyakit stroke menggunakan SVM, kami menggunakan beberapa parameter yang terkait. Yang pertama ada parameter seperti cost atau C yang mengontrol keseimbangan antara overfitting dan underfitting. Gamma yang membentuk decision boundary yang berpengaruh signifikan terhadap kompleksitas dan sensitivitas model terhadap data pelatihan. Degree berlaku khusus untuk kernel polinomial dan Coeval yang mengatur pengaruh tingkat tertinggi versus rendah turut mempengaruhi perilaku model. Kemudian pada sisi kernel, jenis-jenis seperti linear kernel, polynomial kernel, radial basis function kernel, dan segment kernel juga digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada proses penyetelan hyperparameter menjadi langkah krusial dalam memoles model SVM untuk memprediksi penyakit stroke. Dalam optimalisasi parameter seperti C, gamma, dan degree yang melibatkan teknik seperti grid search atau random search. Yang kedua, support vector masih memiliki tiga parameter penting atau utama, yaitu gamma. Yang kemudian ada kernel yang berisi ada linear, polinomial, dan RBF. Kemudian ada parameter C atau regularization. Kemudian deskripsi yang dipilih. Prediksi penyakit stroke menggunakan SVM melibatkan pelatihan model dengan data yang mencakup faktor risiko dan riwayat kesehatan. Yang kedua, parameter tuning digunakan untuk menemukan kombinasi parameter yang terbaik untuk meningkatkan akurasi atau ketepatan prediksi dari sebuah model. Selanjutnya chapter 2 yaitu Objective of Support Vector Machine. Yang pertama, metode tuning hiperparameter pada SVM itu berguna untuk meningkatkan kinerja model. SVM dapat memberikan hasil optimal jika proses tuning hiperparameter diatur dengan tepat, sehingga membantu menghindari overfitting atau underfitting. Dan model dapat beradaptasi dengan baik terhadap variasi dan kompleksitas dalam data. Nah, untuk pengaplikasian algoritma SVM hyperparameter tuning ini dapat dilakukan dalam beberapa kasus. Di antaranya untuk kasus linear, kernel umum yang digunakan adalah kernel linear. Kemudian untuk parameter C itu membantu mencegah overfitting atau underfitting pada model. Kemudian kasus nonlinear, yang pertama ada pemilihan kernel nonlinear itu seperti polynomial atau RBF. Namun dalam beberapa penelitian, penggunaan kernel RBF memiliki nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kernel polinomial. Selanjutnya penanganan overfitting. Kemudian ada pemilihan grid parameter, di mana metode grid search dapat diterapkan untuk mencari kombinasi nilai hyperparameter terbaik. Selanjutnya kasus binary class. Yang pertama ada melakukan pemilihan kernel, kemudian melakukan penyetelan parameter C, kemudian
melakukan pengaturan kernel nonlinear, kemudian melakukan validasi silang, dan melakukan evaluasi metrik kinerja. Nah, untuk kasus multi-class, biasanya diterapkan dengan dua pendekatan, seperti one versus one atau one versus the rest. Kemudian melakukan pemilihan kernel dan parameter C untuk setiap pasangan. Melakukan validasi silang untuk setiap model, dan mengkombinasikan hasil dari model yang berbeda. Yang terakhir, melakukan evaluasi kinerja dengan metrik multi-class. Yang kelima ada kasus balance class, di mana pada situasi distribusi yang seimbang, tuning hyperparameter pada SVM dapat membantu mencapai keseimbangan yang optimal antara kelas-kelas. Nah, untuk imbalance class sendiri, pengaturan parameter seperti C dapat disesuaikan untuk memberikan penekanan pada kelas minoritas, sehingga mencegah model menjadi terlalu memihak pada kelas mayoritas. Nah, dalam pengaplikasiannya itu tak luput dari adanya outlier pada data. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menangani outlier pada data. Yang pertama, menghapus outlier dari dataset, menggunakan flooring dan capping berbasis kuantil, dan melakukan imputasi rata-rata atau median. Nah, untuk penelitian terkait yang dilakukan menggunakan SVM hyperparameter tuning, salah satunya yaitu klasifikasi status gizi balita berdasarkan indeks antropometri dan diskriminasi fitur, di mana hasil yang diperoleh menggunakan SVM mencapai akurasi sebesar 84%, sedangkan menggunakan SVM parameter tuning dengan nilai parameter C 100, parameter gamma 0,01, dan kernel RBF mencapai akurasi 97%. Kemudian penelitian kedua yaitu mengklasifikasikan kualitas minyak gaharu yang dilakukan oleh Muhammad Aqib Hakmi Habas dan kawan-kawan, di mana hasil penelitian ini menggunakan nilai parameter C1, parameter gamma 10, dan kernel RBF mencapai akurasi sebesar 100%. Untuk selanjutnya adalah chapter 3, Working Mechanism and Mathematical Calculation Support Vector Machine. Untuk pertama adalah Working Mechanism. Support Vector Machine atau SVM adalah algoritma pembelajaran mesin yang bersifat supervisi digunakan untuk klasifikasi dan tugas regresi. Proses penyetelan parameter melibatkan optimasi parameter yang tidak dipelajari dari data pelatihan tetapi diatur dalam proses pelatihan. Di parameter umum dalam SVM melibatkan pemilihan kernel, parameter C, kemudian dalam kasus kernel nonlinear dan parameter kernel. Gambaran mekanisme kerja SVM dan proses penyetelan parameter adalah satu mekanisme kerja dasar SVM, yaitu linear SVM dan nonlinear SVM. Untuk linear SVM, untuk data yang dapat dipisahkan secara linear bertujuan untuk menemukan hyperplane dan memaksimalkan margin antar kelas. Untuk yang kedua adalah masalah optimasi melibatkan minimal normal vektor bobot dengan mematuhi batasan bahwa setiap titik data diklasifikasi dengan benar dengan margin lebih besar atau sama dengan 0. Khusus untuk kasus nonlinear SVM, data yang tidak dapat dipisahkan secara linear menggunakan fungsi kernel untuk memetakan data ke dalam ruang berdimensi tinggi di mana hyperplane dapat digunakan untuk memisahkan kelas. Fungsi kernel umum melibatkan polinomial, radial basis function, RBF, dan sigmoid. Untuk hyperparameter tuning dalam SVM, yaitu pertama pemilihan kernel, memilih kernel yang sesuai tergantung pada sifat data dan masalah yang sedang diselesaikan. Kernel umum melibatkan linear, polinomial, dan RBF. Eksperimen dan validasi silang dapat membantu menentukan kernel terbaik untuk dataset tertentu. Untuk selanjutnya adalah cost parameter atau parameter C. Cost parameter mengontrol keseimbangan antar mencapai batas keputusan yang halus dan mengklasifikasikan titik pelatihan dengan benar. Nilai C yang lebih kecil memungkinkan batas yang lebih lembut. Untuk yang terakhir adalah dalam cost parameter pencarian grid atau pencarian acak dapat dilakukan untuk menemukan nilai optimal untuk C.
Selanjutnya kernel parameter. Jika kernel nonlinear dipilih seperti RBF, itu dilengkapi dengan perangkat parameter sendiri, misalnya gamma untuk RBF. Yang kedua, menyetel parameter ini penting untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Pencarian grid atau pencarian acak dapat digunakan untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Untuk yang ketiga selanjutnya adalah cross validation. Validasi silang penting untuk menilai kinerja model dan generasi pada data yang tidak terlihat. Metode umum melibatkan validasi silang K-fold, di mana data dibagi menjadi K-subset dan model dilatih dan dievaluasi K kali setiap kali menggunakan subset yang berbeda sebagai set uji. Untuk yang keempat, grid search atau random search. Grid search adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan parameter yang optimal bagi suatu model. Algoritma ini bekerja dengan mencoba mengkombinasikan yang mungkin berdasarkan pada nilai parameter yang telah disediakan oleh pengguna. Metode ini menyimpan hasil parameter yang telah dikombinasikan ke dalam grid. Kemudian parameter terbaik dipilih dengan mencari parameter yang nilai daratnya terkecil. Berbeda dengan grid search. Grid search yang mencoba mengkombinasikan parameter, random search bekerja dengan cara mengambil beberapa sampel secara acak dari nilai parameter yang ada lalu mengkombinasikan. Random search berfokus pada mengkombinasikannya. Random search berfokus pada eksplorasi nilai parameter yang memiliki dampak yang signifikan pada performa model. Untuk yang kelima adalah confusion metric. Confusion metric merupakan tabel klasifikasi yang menyatakan hasil perhitungan dari data yang diklasifikasikan benar atau salah dibanding dengan label sebenarnya pada data yang telah diklasifikasi. Ilustrasinya ada pada tabel confusion metric 3.1, di mana nilai dari confusion metric tersebut nantinya digunakan untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan F-measure dengan rumus di bawah ini. Secara singkat, SVM melibatkan dan menemukan hyperlane optimal yang memisahkan kelas dan proses penyetelan parameter yang sangat penting untuk mencapai kinerja model yang baik dengan memilih kernel yang tepat. Selanjutnya, mathematical calculation. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi komputer menggunakan model SVM linear dan SVM nonlinear. Berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang ide dasar SVM. Misalkan diberikan himpunan X sama dengan X1, X2, hingga XM dengan XI, elemen dari Rn, I sama dengan 1, sampai dengan M. Telah diketahui bahwa X berpola tertentu, yaitu apabila XK termasuk dalam suatu kelas, maka XK diberikan label merupakan target. YK sama dengan -1. Di bawah ini diberikan dua set data. Yang pertama ada data latih yang digunakan untuk melatih model, dan data uji yang akan diuji oleh model setelah pelatihan. Pada data latih dan data ujinya terdapat X1, X2, dan Y. Berikut ini perhitungan manualnya. Yang pertama, mencari nilai bobot atau weight dan bias untuk hyperplane, di mana W adalah vektor bobot yang menggambarkan orientasi hyperplane, N adalah jumlah sampel data dalam set pelatihan, AI adalah koefisien Lagrange yang ditemukan dalam proses optimasi, YI adalah label kelas dari sampel data ke I, XI adalah vektor fitur dari sampel data ke I. Selanjutnya yang B, yaitu bias. B adalah nilai bias atau intercept, YK adalah label kelas dari vektor pendukung XI, AI adalah koefisien Lagrange yang ditemukan selama proses optimasi, XI adalah vektor fitur dari sampel data ke I, XK adalah vektor pendukung yang dipilih. Selanjutnya yang kedua, tentukan hyperplane, di mana W adalah vektor bobot atau weight yang menggambarkan arah dari hyperplane, X adalah vektor fitur dari sampel data, B adalah nilai bias yang menentukan posisi hyperplane dalam ruang fitur. Selanjutnya yang ketiga, tentukan kelas untuk data uji, di mana prediction adalah prediksi kelas untuk data uji, W adalah vektor bobot atau weight yang telah dihitung, X adalah vektor fitur dari data uji yang ingin diprediksi kelasnya, B adalah nilai bias yang telah dihitung. Lalu untuk sign adalah fungsi penanda yang menghasilkan tanda dari nilai yang diberikan.
Nilainya dapat berupa positif, negatif, atau nol. Untuk perhitungannya, menghitung bobot wake dan bias pada SVM, kita memerlukan bobot dan bias yang diperoleh dari solusi optimal SVM. Dalam formulasi SVM, solusi ini tergantung pada koefisien Lagrange. Namun untuk kasus linear, wake dapat dihitung sebagai kombinasi linear dari sampel latih yang mendukung vektor XI dan koefisien Lagrange. Bias dihitung dengan menggunakan salah satu vektor dari sampel latih yang menjadi vektor pendukung XK. Dalam hal ini, kita akan menggunakan formulasi linear SVM yang umum dengan rumus wake dan rumus bias. Berikut ini merupakan contoh data latih yang akan digunakan. Di sini kita mengasumsikan nilai A, koefisien Lagrange, berdasarkan perhitungan manual yang telah kita hitung. Untuk rumus koefisien Lagrange eh, yaitu 5 per sigma K dikali Z. Diberikan matriks Kendall K dan matriks Z yang telah dihitung sebelumnya. Untuk menghitung matriks-matriks pada di atas ini, di sini kami akan menggunakan contoh perhitungan untuk mencari matriks 1,1 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, Burhan. Ya, baik. Setelah menghitung matriks, kemudian yang kedua itu dilanjutkan untuk menghitung nilai Z. Di mana untuk nilai Z ini sudah diberikan ada matriksnya min 1 dan sekian-sekian. Ya, kemudian kita akan menggunakan rumus sigma sigma sama dengan 5 per sigma kali K kali Z untuk menghitung nilai alfa. Maaf, sebenarnya alfa sama dengan 5 per sigma dikali K kali Z. Kemudian didapatkan perhitungan yaitu sekitar 0,055746. Ya, jadi nilai alfa berdasarkan rumus yang diberikan adalah sekitar 0,055746. Ya, kemudian berikutnya hitung W, di mana untuk perhitungan W ini didapatkan hasil yaitu untuk matriksnya 0,08448,0,0047812. Ya, berikutnya hitung B. Sebagai contoh, di sini pilih salah satu vektor pendukung yaitu misalnya X1. Nah, untuk perhitungannya didapatkan hasil yaitu negatif 0,52959. Untuk menghitung prediksi dalam konteks SVM, fungsi sin biasanya digunakan untuk menentukan kelas prediksi berdasarkan hasil dari W kali X plus B. Fungsi ini menghasilkan 1 jika nilai di dalamnya positif, min 1 jika nilai di dalamnya negatif, dan 0 jika nilai di dalamnya 0. Secara matematis kita dapat menyatakan ya untuk sin Z ini sama dengan 1 jika Z lebih dari 0, min 1 jika Z kurang dari 0, dan 0 jika Z sama dengan 0. Dengan Z sama dengan W kali X plus B, kita dapat menerapkan fungsi sin pada hasil prediksi SVM. Berikut ini merupakan contoh perhitungan untuk mencari prediksi dari lanjutan perhitungan di atas setelah mencari nilai bobot W dan bias B. Ya, untuk perhitungannya di bawah ini prediksi kelas untuk didapatkan hasil prediksi sama dengan min 1. Ya, jadi berdasarkan perhitungan manual SVM, data uji 0,85, 0,2 diprediksi masuk ke kelas min 1. SVM melakukan ini dengan menghitung bobot atau wake yang menggambarkan pentingnya setiap titik dan bias atau B yang menentukan pergeseran garis pemisah. Kemudian menggunakan prediksi berdasarkan perhitungan ini untuk mengklasifikasikan data baru yang belum terlihat sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Kalau tadi terkait dengan konsep dari SVM itu sendiri, kami lanjutkan dengan implementasi ke Python-nya. Yang pertama, di sini kami melakukan analisis data eksploratif terkait data yang digunakan data struct ini gitu ya. Yang pertama, kami melihat sebaran. Nah, untuk variabel-variabel yang ada dalam data ini, yang mulai dari ID, gender, age, status hipertensi, heart disease bisa dilihat di sini, sampai nanti ada status stroke atau tidaknya. Nah, untuk proses EDA yang pertama yang kami lakukan adalah kami mengecek kelas targetnya. Di sini terlihat bahwa sebaran data target kita itu ada kondisi imbalance gitu ya. Dimana untuk data yang pasien yang stroke itu jauh lebih sedikit ya, sekitar 4,9%. Di sini walaupun sedikit kita lihat, ini kita nanti perlu eksplorasi lebih lanjut terkait mereka yang mengalami kejadian stroke ini, terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian stroke gitu. Next. Nah, yang pertama di sini kita tinjau dari segi distribusi variabel kategoriknya ya terhadap kejadian stroke. Yang pertama dari segi gender gitu ya, terlihat
kalau ternyata untuk yang gender perempuan itu jauh lebih banyak untuk responden kita, untuk data kita gitu ya. Nah, di sini untuk kejadian stroke juga lebih banyak pada kasus pada gender perempuan gitu ya, female di sini. Di situ kalau dilihat dari data kita itu cenderung lebih banyak mereka yang tidak terkena hipertensi. Tapi terkait dengan status kejadian stroke atau tidak, itu mereka yang tidak mengalami stroke itu juga jauh lebih tinggi untuk mengalami stroke gitu. Yang ketiga terkait dengan status heart disease-nya, kita juga sama seperti hipertensi tadi, kalau ternyata yang tidak mengalami penyakit jantung, yang tidak ada riwayat jantung itu cenderung lebih tinggi ya, punya peluang lebih tinggi untuk terkena stroke-nya. Nah, yang kemudian itu terkait dengan ini status pernikahan. Kalau dilihat dari status pernikahan yang terkena penyakit stroke itu didominasi oleh mereka yang sudah menikah. Lanjut ke status pekerjaan. Status pekerjaan juga dilihat. Lalu ternyata yang paling rendah itu kita lihat di sini yang belum bekerja dan statusnya anak-anak. Dan yang terakhir dari residual residence type-nya itu nggak ada perbedaan antara mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dan pedesaan. Next. Nah, kalau tadi variabel kategorik, sekarang adalah variabel numeriknya. Di sini untuk variabel numeriknya kami telusuri dari segi usia, BMI, dan nilai tinggi atau tidaknya glukosanya, kadar gula darahnya. Yang pertama dari segi usia bisa kita lihat untuk yang terkena penyakit stroke itu berkisar usianya lebih dari 40 tahun gitu ya. Sedangkan yang di bawah 40 tahun cenderung tidak mengalami stroke. Kemudian dari segi BMI itu antara yang tidak mengalami stroke dan yang mengalami stroke itu nggak ada perbedaan ya. Artinya distribusinya sama untuk level BMI-nya. Begitupun juga nanti dengan si nilai kadar gula darahnya. Itu untuk yang tidak stroke dan stroke itu sama. Next. Nah, untuk 3 plot terakhir ini itu adalah terkait dengan bar plot yang menelisik lebih jauh terkait variabel kategoriknya, variabel numeriknya tadi antara usia, nilai BMI sama kadar gula darahnya di setiap variabel kategorik. Yang pertama ini terkait dengan usia. Kalau dilihat dari segi usia di variabel gendernya antara laki-laki dan perempuan itu nggak ada perbedaannya terkena stroke atau tidak stroke. Yang kedua terkait status hipertensinya juga sama, tidak ada perbedaan. Begitupun juga dengan yang lain, kita lihat sekilas di sini ya tidak ada perbedaan distribusi usia antara yang terkena stroke dengan yang tidak terkena stroke. Next. Nah ya, kemudian lanjut ke nilai sebaran BMI-nya. Nah di sini kita lihat untuk mereka-mereka yang terkena stroke dari segi status gender, status hipertensi, status ini riwayat penyakit jantung, status ini juga tidak ada perbedaannya antara yang terkena stroke atau yang tidak terkena stroke di berbagai kategorinya gitu. Next aja. Nah, di sini untuk terkait dengan kadar gula darah, untuk mereka kalau kita lihat dulu dari segi gendernya, antara laki-laki dan perempuan, mereka yang mengalami stroke itu nggak ada perbedaan kadar gula darahnya. Cuman di sini untuk laki-laki memang sedikit lebih tinggi ya kadar gula darahnya. Yang kedua dari segi ini, status hipertensi mereka yang ke atas sedikit, dari segi status hipertensi kita lihat nggak ada perbedaan kadar gula darah. Untuk status status riwayat penyakit jantung gitu ya, itu mereka yang mengalami penyakit jantung itu kadar gulanya lebih tinggi. Ke bawah lagi, gitu ya. Nah, untuk status pernikahan, mereka yang sudah menikah itu cenderung lebih tinggi nilai kadar gulanya. Dan ini mungkin berkaitan juga dengan komplikasi stroke yang mereka alami nantinya. Dan terakhir untuk tipe pekerjaan mereka dan tempat tinggal, kita lihat sekilas itu tidak ada perbedaan. Mungkin seperti itu untuk terkait eksplorasi yang kami lakukan terhadap data ini. Next. Lanjut ke implementasi ke Python. Yang pertama, membaca dataset, kemudian melihat data-data yang kosong. Di sini terdapat kolom BMI yang terdapat 201 tabel kosong. Kemudian kita hapus data yang kosong tersebut, kemudian mengecek shape-nya ada berapa,
kemudian masuk ke melihat outlier pada data. Dan di sini ada dua kolom yang memiliki outlier yang tinggi, yaitu ada global SAR dan PMI. Maka dari itu kami menghapus data outlier menggunakan kuantil, kemudian dicek apakah masih terdapat outlier data, kemudian masuk ke mengubah data menjadi numerik, dan kemudian memisahkan dataset menjadi X dan Y, di mana X yaitu berisi kolom dan Y berisi label. Maka dari itu di CX kami menghapus kolom stroke dan ID. Kemudian membagi dataset menjadi train dan testing, kemudian melakukan SMOTE pada data tersebut karena terdapat imbalance data, di mana kami melakukan SMOTE pada data train karena untuk menghasilkan sintesis data yang hanya pada set pelatihan untuk menghindari kebocoran informasi dari set pengujian. Kemudian dicek data train setelah dilakukan SMOTE, kemudian menormalisasi data menggunakan standar scalar, kemudian masuk ke hyper parameter tuning. Di sini parameter tuning yang kami tuning yaitu ada C dengan nilai 0,1, 1 dan 10, kemudian kernelnya ada linear, RBF dan polinomial, kemudian ada gamma di mana 1, 0,1 dan 0,001. Setelah di parameter tuning didapatkan parameter yang cocok yang dalam model tersebut, yaitu adalah C dengan nilai 10, gamma dengan nilai 1, dan kernelnya yaitu adalah RBF. Setelah diproses didapatkan akurasi sebesar 0,90 atau 90% dengan nilai confusion matrix sebesar 90%. Kemudian implementasi model pada patient stroke, yang pertama untuk data patient stroke di mana berjalan dengan baik, kemudian untuk data pasien yang tidak mengalami stroke juga berjalan dengan baik. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini yang membahas terkait prediksi penyakit stroke menggunakan metode SVM dengan optimasi parameter melalui proses parameter tuning menunjukkan bahwa kombinasi parameter terbaik untuk model SVM yaitu adalah C dengan nilai 10, gamma dengan nilai 1, dengan kernelnya yaitu RBF. Dengan konfigurasi tersebut, model SVM kami memiliki akurasi mencapai 90%. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.